Jalan beberapa bulan dari Agustus lalu dan diperkirakan akan selesai pelatihan ini pada bulan Mei tahun 2023. Mari kita sebagai guru yang ada di sekolah SMA Santo Petrus ini mendukung dan juga memberikan support, dan pada akhirnya kita berharap kegiatan yang dijalani oleh Bisria ini dapat berimbas kepada sekolah kita untuk kemajuan dan juga profesionalisme kita dalam menangani siswa-siswi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita mendengarkan sepatah dua kata dari kepala sekolah kita, Suster Frederika. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih kepada Pak Tigor. Selamat siang Bapak Ibu Indeum. Selamat siang Indeum. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Seperti yang kita sudah tahu bersama, hari ini kita ada sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan atau diberikan oleh teman kita, Ibu Ria, sebagai calon guru penggerak. Bu Ria ini lulus sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6, dan ini salah satu tugas untuk memenuhi modul yang 1.4 budaya positif. Harapan kita, pembelajaran atau ilmu yang didapatkan oleh Miss Ria ini ditularkan ke kita supaya kita juga di sini bisa menularkan kepada siswa-siswi dan tamu-tamu yang akan hadir di sini. Harapan saya kepada Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan antusias dan pemateri memberikan dengan antusias juga. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini nanti bermakna untuk kita, bermakna untuk sekolah kita, dengan harapan sekolah kita semakin hari semakin baik, semakin bertambah jumlah siswa dan kualitas kita juga semakin meningkat. Dan untuk itu saya sebagai kepala sekolah dengan resmi membuka pertemuan atau sosialisasi ini, dan waktu kita berikan kepada Miss Ria dengan menyebutkan syukur kepada Tuhan. Maka sosialisasi budaya positif ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Suster Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan kita ini. Selanjutnya tidak berpanjang kata, tidak banyak basa-basi lagi, waktu dan tempat kita serahkan kepada narasumber, kepada Miss Ria, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan Suster Kepala Sekolah. Pada hari ini puji dan syukur kita panjatkan karena keberkahan dan kemurahan hati Tuhan kita semua dapat hadir di sini. Hari ini Bapak Ibu Suster, saya berkesempatan untuk membagikan praktik aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dapat kita kembangkan agar kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid di sekolah kita. Kita mulai dengan pertanyaan pemantik dulu, Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu guru di sini setuju atau tidak setuju? Kemudian, iya Bapak. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Setuju Pak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Baik, topik dalam budaya positif ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah bagaimana kalau siswa menghadapi masalah, kita sebagai guru menanganinya dengan langkah 3 segitiga restitusi. Tidak bisa langsung dibesarkan, Kak. Baik, tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, kita selalu percaya guru itu dapat mengontrol murid. Menurut teori kontrol atau teori pilihan yang kami pelajari, bahwa kita sebagai manusia, kita mempunyai pilihan, kita mempunyai kekuatan untuk mengontrol diri kita sendiri. Jadi kemudian kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita menciptakan keadaan ini dengan mengkritik atau membuat murid merasa bersalah, yang pada akhirnya itu akan menjadikan murid kehilangan kepercayaan dirinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga akan menjadikan murid itu menjadi bergantung pada guru, pada motivasi atau bujukan-bujukan yang kita berikan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut teori kontrol atau teori pilihan, setiap manusia itu mempunyai kekuatan untuk mengontrol dirinya sendiri. Murid yang siswa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah dia dapat merdeka menentukan kebaikan dirinya, mengerti sebuah nilai itu bahwa dia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya, bukan karena mengharap dari penghargaan, bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena dia menyadari sesuatu itu dia lakukan sangat berguna untuk dirinya, nilainya itu dapat dia pakai untuk kehidupan dan untuk manfaatnya di kemudian hari ketika dia sudah terjun di masyarakat. Perubahan paradigma, stimulus respons, dan kemudian kita sekarang sedang mempelajari teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, di teori yang kita kenal dulu, stimulus respons, adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon. Di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal di stimulus respon. Ketika kita meminta murid tidak melakukan sesuatu, tetapi dia tetap tidak mau, kita bisa misalnya menaikkan volume suara, kemudian melakukan sesuatu agar dia melakukan sesuai dengan kita. Tetapi di teori kontrol atau pilihan, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita belajar agar memberi kesempatan kepada murid kita menciptakan solusi permasalahan yang telah dia buat. Kemudian model berpikir menang kalah di stimulus respon. Di teori kontrol atau pilihan, model berpikir kita harus menang-menang antara murid atau guru, dua-duanya sama-sama mencapai dapat berkolaborasi. Disiplin positif di sini terbagi beberapa, yaitu makna disiplin. Ini akan saya bagikan hari ini, Bapak Ibu. Mohon maaf tulisannya kecil.
Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada model berpikir menang-menang. Kita ada lihat 5 posisi kontrol guru di sini. Kemudian ada segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau ingin mencapai suatu tujuan mulia. Baik, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi kita percaya bahwa setiap murid kita itu membawa nilai positif yang ada pada dirinya. Yang menjadi masalahnya adalah mereka belum keluar saja, belum menemukan nilai itu. Di sini peran guru adalah membantu siswa untuk menyadari nilai positif yang ada pada diri mereka. Jadi kita melihat sesuatu secara positif, tidak memandang dari kelemahannya, tetapi memandang setiap orang mempunyai kelebihan atau keunggulan dan nilai positif yang sudah mereka bawa semenjak kecil. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin kita raih tentu saja sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena kita berada dalam kurikulum merdeka, yaitu beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi teori motivasi pada manusia kita bedakan jadi 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu pertama kita melakukan sesuatu karena takut dihukum, takut akan hukuman. Itu motivasi dari luar anak. Dan kedua adalah kita melakukan sesuatu agar mendapat penghargaan. Siswa melakukan sesuatu agar mendapatkan nilai tinggi, agar mendapatkan nilai yang baik dan sebagainya. Itu motivasi eksternal. Yang terbaik yang agar kita dapat menuntun siswa kita adalah agar mereka dapat mencapai motivasi internal, yaitu menyadari mereka melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Ini adalah tujuan kita dalam modul 1.4 ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Menurut teori ini, jika kita memberi penghargaan itu sama saja dengan memberi hukuman pada anak, karena sama-sama mendidik mereka untuk memiliki motivasi eksternal, bukan menciptakan motivasi internal dari dalam diri mereka. Yang pertama, penghargaan, maksud saya didukung oleh penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan kita, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Biasa kita beri penghargaan kepada siswa yang lain, nanti siswa yang lainnya akan merasa bagaimana. Kemudian penghargaan juga akan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dalam teori kontrol atau teori pilihan, baik itu memberi hukuman ataupun memberi penghargaan itu sama-sama menghukum, yaitu
hanya menjadikan anak memiliki motivasi eksternal. Untuk program kebajikan apresiasi, menurut teori ini kita harus beri pengakuan secara khusus, jelas. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan secara kepada semua murid bergantian. Jadi semua murid memiliki nilai yang dapat diapresiasi. Dan kemudian beri pengakuan secara konsisten. Dan terakhir fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu salah satu contoh saja Bapak Ibu yang bisa saya bacakan. Baik Bapak Ibu, boleh saya minta tolong sebentar? Di sini ada tindakan-tindakan guru. Bapak Ibu bisa mengidentifikasi apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nanti kita akan bahas bersama nomor 1, 2, 3, dan 4-nya apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi. Terima kasih atas responnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Tidak, maksud saya tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, konsekuensi. Ada yang memiliki 2 jawaban berbeda. Mari kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Kurang tenaga Bapak Ibu, masalahnya belum makan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk jenis hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, itu juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali, itu juga hukuman. Konsekuensi itu menggantikan tugas kertas teman. Ketika dia mencoret-coret kertas temannya, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan di meja, itu juga contoh konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu contoh hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK karena ngeling berhubungan antara pelajaran olahraga dengan jenis konsekuensinya, itu disebut konsekuensi. 90 Bapak, selamat. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Apa itu hukuman dan konsekuensi? Kita lihat perbedaannya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi akan membuat anak menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik.
Baik, ini tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi akan menyebabkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, untuk sementara time out. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang mereka cita-citakan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sembilan ciri-ciri restitusi, yaitu pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengenai restitusi ini nanti Bapak Ibu akan kita jelaskan lagi di akhir. Ini adalah cara-cara bagaimana mendorong murid untuk mencari penyelesaian masalah atas masalah yang telah mereka buat. Kemudian saya sudah mencoba di kelas saya, karena kelas 10 Bapak Ibu, kami membuat keyakinan kelas. Karena untuk melaksanakan proses restitusi, kita ketika melaksanakan segitiga restitusi, kita akan bertanya, nilai keyakinan kelas apa yang telah Anda tidak penuhi di bagian mana? Contohnya, kami mempunyai keyakinan kelas 5 di kelas 10. Yang pertama misalnya bertanggung jawab, kedua disiplin, ketiga saling menghormati, keempat sopan santun, kelima kesehatan. Jika anak melanggar ada bagian dari segitiga restitusi, kita harus menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka telah tidak terpenuhi. Kemudian sudah saya laksanakan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu. Itu adalah salah satu cara kita menanamkan kepada anak di awal bagaimana ya? Pelaksanaannya itu biasanya di awal semester sebelum kita mulai pembelajaran, kita menciptakan kesepakatan kelas. Kurang lebih keyakinan kelas ini seperti kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang membedakannya, tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti jangan datang terlambat, tidak boleh membuang sampah. Kita harus menggantikan semua kesepakatan kelas itu dengan kalimat yang positif. Datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Itu saja perbedaan dengan kesepakatan kelas yang biasa kita buat. Keyakinan kelas ini kita perlukan ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Kita sedang melakukan konseling pribadi untuk mengembalikan motivasi intrinsiknya. Kita perlu menanyakan kepada dia apa nilai yang telah dia tidak terpenuhi. Jadi ini merupakan salah satu konsep dari teori kontrol ini, teori pilihan. Di sini budaya positif yang ingin kita ciptakan
dari budaya positif menjadi lingkungan yang positif. Kemudian keyakinan kelas, kemudian yang paling terakhir itu keperaturan kelasnya. Yang mana menurut Bapak Ibu merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang ada warna hijaunya atau yang sebelah sini? Kecilnya. Yang mana keyakinan dan mana kesepakatan kelasnya? Yang mana merupakan keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas biasanya hanya berupa nilai-nilai universal yang ingin diraih. Ya, peduli, kemudian ya seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat lagi langkahnya. Kemudian dari membuat keyakinan kelas yang belum saya lakukan di kelas 10 adalah membuat kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya sudah coba mengajak beberapa siswa yang selalu bermasalah untuk konseling pribadi. Ketika dilakukan segitiga restitusi dan kita tanyakan keyakinan kelasnya, dia bingung menentukan tindakannya. Apakah itu masuk disiplin, apakah itu masuk tanggung jawab, apakah itu masuk sopan santun, atau masuk saling menghormati. Jadi sesudah kegiatan keyakinan kelas yang kemudian paling penting kita lakukan adalah membuat kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu menentukan kepada anak-anak itu tabel T dan Y. Yang itu tabel T adalah misalnya nilainya hormat, terdengarnya seperti apa supaya saya bisa dikatakan hormat. Terlihatnya harus seperti apa biar itu dikatakan hormat. Dan berperilakunya seperti apa supaya dikatakan itu menghormati orang. Itu adalah tabel Y. Bisa juga kita menerapkan tabel T pada murid. Hormat tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi membuat lawan antara yang ini sikap-sikap menghormati, yang sebelahnya sikap tidak menghormati seperti apa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa Bapak Ibu kira-kira? Ini peraturannya, keyakinan kelasnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas nilai apa yang kira-kira ditanamkan di sini? Tanggung jawab. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, menghormati atau sopan santun ya Bapak Ibu, kita lihat di sini. Oh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu contoh dari keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain, berkomitmen. Dan kita setiap kelas boleh ya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas yang berbeda. Keyakinan kelas saya apa, biologi itu seperti apa yang mau saya buat untuk anak-anak saya, mereka sikap goal apa yang kita inginkan. Jadi setiap guru itu di setiap awal semester sebelum memulai kelasnya silakan menciptakan keyakinan kelasnya. Ini contohnya. Kemudian kita ke pembelajaran keempat dari 6 Bapak Ibu. Apakah saya terlalu cepat? Maaf Bapak Ibu, kalau ada yang tidak jelas atau ingin bertanya langsung angkat tangan saja ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi menurut teori kebutuhan dasar manusia, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, survival. Dan yang kedua atau ketiga semuanya sama ya posisinya Bapak Ibu. Ada kebutuhan akan kasih sayang dan
rasa diterima, kemudian kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Jadi ketika berada di kelas ada saja murid yang bertingkah aneh-aneh itu Bapak Ibu, biasanya ada salah satu kebutuhan dasar manusia mereka yang tidak terpenuhi. Mungkin itu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima, mungkin itu kebutuhan akan kebebasan dan kesenangannya dan sebagainya. Maka sebagai guru kita harus menciptakan pembelajaran yang kreatif, bagaimana kita melihat minat siswa, ada auditorinya, ada visualnya, ada kinestetiknya. Kelas 10 itu siswanya sangat unik, itu rata-rata minat dan bakatnya itu kebanyakan berkaitan dengan olahraga. Itu berarti sudah mencirikan murid-murid yang kinestetik. Jadi kita memang harus super. Setidaknya di dalam kelas kita tidak bisa membuat mereka hanya duduk dan diam. Mereka itu contoh orang-orang yang suka bergerak. Kinestetik itu mengajarnya harus menggunakan gerakan dan sebagainya. Jadi itu memang tantangan tersendiri Bapak Ibu, challenge. Ini saya sebenarnya ingin putarkan Bapak Ibu, tapi sudah saya coba tadi. Sepertinya internet sini sudah mau belum ya? Bentar ya, saya coba dulu. Semoga diberkati. Internet. Ya, sebentar saya coba dulu. Oh, sambil menunggu video yang akan saya putarkan, apakah ada yang mau bertanya? Dari penjelasan saya sebelumnya mungkin ada yang kurang jelas Bapak Ibu. Iya. Jangan bertanya yang susah-susah ya Bu. Ini kalau kita putarkan video harus mematikan ini dulu ya, mic dulu. Tak mau ya. Ya, tadi kan ada, saya melihat di tayangan slide ada peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Yang paling membedakan antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas terletak di mana? Karena pada peraturan di kelas tadi, peraturan kelas itu banyak dimunculkan kata dilarang. Sementara kalau di kesepakatan kelas katanya tidak boleh ada kata tidak, kata jangan, kata dilarang. Maksudnya apa hal yang paling membedakan peraturan kelas dengan kesepakatan kelas? Terima kasih untuk Pak Niko pertanyaannya. Jadi membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda Pak. Peraturan kelas itu misalnya kita biasa buatnya ada kalimat-kalimat negatifnya, misalnya dilarang terlambat, kemudian tidak boleh membuang sampah, kemudian tidak boleh berjalan-jalan di kelas dan sebagainya. Sedangkan keyakinan kelas itu kita membuatnya itu dari kesepakatan kita dulu. Jadi kita bentuk anak-anak dalam kelompok, kemudian anak-anak menentukan peraturan kelas yang mereka inginkan. Misalnya
anak-anak membuat 15 peraturan di tiap kelompok itu. Tidak berjalan-jalan di kelas, tidak maksudnya masuk tepat waktu, menghormati guru di kelas dan sebagainya. Jadi kita gabungkan, kita menjadikan 5 nilai yang paling banyak dipilih anak-anak di kelas itu. Misalnya disiplin, kemudian bertanggung jawab, itu sudah gabungan dari peraturan kelas yang mereka buat. Beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu hanya nilai-nilai pokoknya dari gabungan semua peraturan kelas yang telah mereka buat. Sedangkan tadi Bapak bilang peraturan kelas bedanya dengan keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu unsurnya harus positif. Dari kalimatnya saja sudah harus positif. Sedangkan peraturan kelas yang biasa kita buat, biasa kan ada kata tidak, ada kata dilarang, ada kata jangan. Jadi kalau dalam teori ini kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Begitu Bapak. Terima kasih. Boleh bertanya lagi? Iya, kita skip aja ya jadinya. Nanti kota itu. Atau ada hubung dengan yang speaker kecil bisa nggak? Maunya ada kalau kayak gitu. Baik, kita lanjut. Sesungguhnya ini harus saya putarkan videonya, tapi nanti Bapak Ibu kita sambil lanjut dulu, sambil saya minta tolong Bapak yang bisa mengatasi supaya bisa terkoneksi dengan suara. Kita lihat sekarang ke pembelajaran 5 posisi kontrol guru. Itu ada guru itu terbagi menjadi 5 posisi. Yang pertama kita adalah tipikal kontrol guru penghukum. Kemudian kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, memperlakukan itu sebagai murid. Sebagai teman. Dan yang keempat itu posisi pemantau. Terakhir adalah posisi manajer. Yang paling diinginkan dalam kurikulum Merdeka dan dalam sistem kita yang sekarang yang baru ini di kurikulum ini adalah kita posisi yang guru yang sebagai manajer. Jadi posisi penghukum yaitu guru misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu ciri-ciri posisi guru penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah itu berceramah panjang lebar dan menggunakan kata saya. Kita akan membahas tentang 5 Baik Bapak Ibu, jadi karena sudah bisa diputar, kita buka dulu tentang 5 kebutuhan dasar manusia sebelum maju ke posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, karena ini berkesinambungan dan berhubungan. kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun,
dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan
memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid. Baik, itu Ibu Bapak tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sekarang akan saya bagikan tentang 5 posisi kontrol guru yang tadi saya
memberi pemahaman sedikit tentang posisi kontrol guru. Pada dasarnya ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, dan diharapkan dalam kurikulum kita bisa menjadi manajer. Lihat video lagi. Sepertinya tidak bisa dibuka lagi. Saya akan coba melalui LMS. Waduh. Oh tidak. Sudah bisa, sekarang terputus. Masih semangat kan Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ini tentang 5 posisi kontrol. Lebih mudah menangkap perbedaan antara 5 ini melalui lebih mudah, menurut saya itu lebih mudah melalui video. Sebentar, saya cari dulu videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan Nggak bisa diputar, Pak. Di PPT-nya iya, saya juga bingung, Pak. Ini dasarkanlah tampilan resto. Oh. Ini, Pak. Ini next, Pak. Slideshow. Resto, tampilan benar, tampilan apa? Nah itu, itulah. Kliknya sudah boleh dua kali, Pak. Nggak bisa itu. Padahal saya sudah coba. Ini gara-gara Naren, jadi gila. Bakal lama. Jadi itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Mohon maaf karena videonya kemudian di posisi kontrol, Pak, bagian 5. Boleh. Presisi mana presisinya? Kan videonya di flash disk. Ya wajar lah, nggak bisa kalau videonya di flash disk. Di flash disknya, Pak. Ibu tadi itu ya wajar nggak bisa. Gimana flash disknya? Nggak presisi yang tadi kalau tadi katanya videonya di mana di flash disk. Ada. Ya wajar lah, nggak bisa, nggak ngelinknya videonya tak ada. Dihentikan dulu. Oh enggak, extracting DM. Nah, aku di sini kan biasa kalau begini yang tadi kan lebih seru gitu. Ya wajar lah kalau nggak bisa. Videonya nggak di situ. Jangan ada yang di bawah. Tapi kalau PPT-nya bukan dari LFS.
Video ini potong video. Tambahkan videonya. Biasa tiba-tiba laptopnya install Bapak. Jadi yang diedit tadi nggak ada. Iya kayaknya hilang. Mungkin kan yang di data. Nah ini. Baik. Apa yang mau? Dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi kontrol, banyak menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kak,
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan. Bu atas perhatiannya, sekian yang bisa saya sampaikan dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan bagikan modul 1.4 ini dengan Bapak Ibu, suster kepala sekolah. Kalau ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, saya akan sangat menerima dengan baik. Terima kasih, selamat siang Ibu.